Buah kisah nyata, sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge. Udah banyak memang yang membuat alur cerita film ini, tapi semoga dengan cara saya bercerita bisa menyampaikan sesuatu kepada kalian, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Desmond yang sedang membersihkan jendela di gereja. Desmond bisa dibilang seorang yang religius dan Kristen yang taat. Ketika lagi asik bersihin jendela, ia melihat orang-orang lagi ribut di luar. Ternyata ada anak lelaki yang terluka saat sedang memperbaiki mobil. Desmond saat itu langsung melakukan pertolongan pertama dengan memasang turniket menggunakan ikat pinggangnya untuk menghentikan darah yang keluar, lalu membawa anak lelaki itu ke rumah sakit. Di sana dokter berkata bahwa Desmond mungkin telah menyelamatkan nyawa anak lelaki itu atas tindakan yang ia lakukan. Saat itu Desmond gak nyangka kalau hal kecil yang dia lakukan ternyata bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Lagi asik merhatiin sekitar, Desmond melihat seorang perawat yang cantik bernama Dorothy. Dan kalau ini bisa dibilang sebagai definisi jatuh cinta pada pandangan pertama, maka itulah yang terjadi kepada Desmond. Desmond yang gak tahu apa-apa tentang gadis ini mencoba dengan tulus mendekati Dorothy yang ternyata juga terpikat pada Desmond. Singkat cerita, setelah PDKT, mereka berdua pun merasa cocok satu sama lain dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Iya. Siap, 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 siap. Ketertarikan Desmond dengan dunia medis tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Desmond masih mengingat bagaimana senangnya dia ketika berhasil menyelamatkan nyawa orang. Jadi Desmond sering bertanya tentang ilmu medis kepada Dorothy. Bahkan Dorothy sering meminjamkan buku medis untuk Desmond baca. Tak lama setelahnya, Desmond memberitahu kepada Dorothy bahwa ia akan mendaftar di militer untuk mengabdi kepada negara. Tentu aja awalnya Dorothy nggak menyetujui hal itu. Tapi Desmond berkata bahwa ia nggak bisa hanya duduk diam saja, sementara yang lain berperang untuknya. Ia pun berkata bahwa dia akan bergabung dalam militer sebagai tenaga medis. Ia ingin menolong orang, bukan membunuhnya. Desmond menemukan cara agar ia dapat melayani negaranya tanpa harus mengangkat senjata dan membunuh. Pada akhirnya, Dorothy pun menyetujuinya. Desmond melamarnya saat itu juga dan mereka berjanji untuk menikah di hari cuti pertama Desmond sebagai tentara. Setelah memberitahukan niatnya untuk mendaftar kepada Dorothy, Desmond menemui ayahnya untuk memberitahukan hal yang sama. Ia menemui Tom yang pada saat itu sedang mengunjungi makam teman-temannya. Perang berkecamuk, begitu pula dengan hati Tom. Belum lama setelah hal, saudaranya Desmond yang telah lebih dulu mengumumkan dirinya telah mendaftar sebagai tentara, kali ini Desmond mengikuti langkah saudaranya itu dan memberitahukan bahwa dirinya juga telah mendaftar. Tom menentang dan kecewa dengan keputusan Desmond. Ia berkata bahwa ia nggak ingin mengunjungi makam anak-anaknya seperti ia mengunjungi makam teman-temannya. Desmond nggak akan dapat bertahan, apalagi dengan keyakinan yang ia pegang. Perang adalah tempat di mana kamu membunuh atau dibunuh. Lalu bagaimana kau bisa bertahan sedangkan kau nggak bisa mengangkat senjata apalagi membunuh, kata ayahnya. Tetapi Desmond tetap teguh dengan pilihannya untuk mengabdi dan melayani negara sebagai seorang tenaga medis. Di hari Desmond akan berangkat ke kamp pelatihan, Dorothy mengantarnya dan memberikannya Alkitab yang di dalamnya diselipkan potret dirinya. Desmond lalu berangkat bersama rombongan dan sampai di Fort Jackson, tempat di mana ia akan berlatih menjadi tentara Amerika Serikat pada Divisi 77. Di sana ia bertemu dengan rekan-rekan barunya yang berasal dari berbagai tempat dan dengan berbagai personality. Dari yang tampak normal sampai yang bangga memamerkan tubuhnya juga ada. Hari pertama Desmond di tempat pelatihan pun dimulai. Diawali dengan pemeriksaan prajurit di barak oleh Sersan Howell. Desmond yang dianggap kurus diejek oleh Sersan Howell. Aku pernah lihat pohon jagung yang lebih kekar darimu, kata Sersan. Pelatihan pun berlangsung. Dimulai dengan membuat simpul tali dan dilanjutkan dengan latihan fisik. Desmond dan prajurit yang bernama Smithy bersaing ketat untuk menjadi yang pertama. Walaupun Smithy memimpin pada awalnya, pada akhirnya Desmond berhasil sampai di garis finish terlebih dahulu. Desmond memang memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh seorang prajurit. Itu adalah poin plus yang dimilikinya. Tapi latihan berikutnya adalah kelemahan terbesarnya, latihan menembak. Di saat semua orang mengambil senapan, Sersan Howell melihat satu senapan yang gak bertuan, dan ia melihat bahwa Desmond lah yang gak mengambilnya. Sersan Howell bertanya kepada Desmond, apa yang membuatnya gak mengambil senapan itu? Lalu Desmond pun menjelaskan bahwa ia diperbolehkan untuk nggak membawa senjata. Ia nggak bisa menyentuh senjata. Desmond akhirnya dibawa menemui Kapten Glover atas masalah yang terjadi.
Desmond menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan ia seharusnya nggak ditempatkan di kompi bersenjata karena ia merupakan penentang perang, dan sekali lagi menjelaskan bahwa ia nggak bisa memegang senjata dan membunuh. Ia hanya ingin membantu negaranya dengan menjadi tim medis. Tapi Glover menjelaskan bahwa dalam perang, ia harus membunuh karena itu adalah sifat dasar perang. Glover lalu bertanya syarat apa yang Desmond inginkan lagi. Desmond lalu menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan oleh Glover. Ia berkata bahwa ia nggak bisa bekerja di hari Sabtu karena hari Sabtu adalah hari Sabat bagi penganut Kristen Advent. Mereka nggak diperbolehkan untuk bekerja. Kapten Glover pun berkata, "Oke, nggak masalah. Kita hanya perlu minta kepada musuh untuk nggak menyerang di hari Sabtu karena kau lagi beribadah," kata Kapten Glover. Oh my god! Wow! Untuk mempersingkat masalah ini, Desmond akhirnya dikenakan pasal 8 gangguan kejiwaan atas perilakunya. Itu berarti Desmond akan dikeluarkan dari militer dan gak akan dapat melanjutkan pelatihannya. Desmond memutuskan gak mau membunuh orang bukan tanpa alasan. Kembali ke masa kecilnya, Desmond dan saudaranya Hal pernah beradu tinju di halaman rumah mereka. Sampai pada saat Desmond terpojok, ia mengambil batu bata lalu memukul Hal di kepala hingga Hal nggak sadarkan diri. Melihat itu, Desmond merasa horornya perasaan bahwa mungkin ia telah membunuh saudaranya sendiri. Ia pun melihat poster di dinding rumahnya dan fokus pada gambaran perintah ke-6 yang menunjukkan perintah untuk nggak membunuh, dan di gambar itu terlihat persis seperti apa yang telah ia lakukan kepada Hal. Membunuh adalah dosa besar. Menghilangkan nyawa orang lain adalah dosa paling keji di mata Tuhan, kata Ibu Desmond, mengutip dari apa yang mereka yakini sebagai penganut agama Kristen yang taat. Hal inilah yang dipegang teguh oleh Desmond dari kecil untuk nggak membunuh dan menginspirasi dirinya untuk menjadi seorang penentang perang. Good job! Di lapangan, saat teman kompinya sedang latihan menembak, Sersan Howell mengumumkan kepada mereka bahwa Desmond merupakan seorang penentang perang, gak suka kekerasan, dan gak mau menyentuh senjata. Howell juga mengatakan kepada prajurit kompi untuk gak mengandalkan Desmond saat berperang, karena Desmond telah diketahui sebagai seorang pasifis. Akhirnya Desmond menjadi bahan cemoohan dan dibully habis-habisan di depan para teman-teman kompinya. Pada malam harinya ketika di tenda, Desmond pun sempat dites oleh Smithy. Dia menyuruh Desmond untuk memukulnya. Namun Desmond gak mau. Walaupun Smithy mengejek Desmond bukan lelaki sejati, Desmond tetap diam. Walaupun Smithy mengambil foto Dorothy, Desmond juga tetap diam dan gak memukul Smithy. Desmond masih komitmen sama pendiriannya. Kemudian, setelah berbicara dengan salah satu pimpinan, yaitu Kolonel Stelzer, Desmond pada akhirnya nggak bisa dikenakan pasal 8 karena ia merupakan penentang perang yang sah dan diizinkan untuk nggak memegang senjata dan dapat ditugaskan sebagai tentara medis dengan syarat menyelesaikan seluruh pelatihannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hal itu pun disampaikan Kolonel pada Kapten Glover, tapi Glover nggak dapat menerima hal itu. Karena Desmond dianggap gak berguna, Kapten Glover dan Sersan Howell berusaha membuat Desmond berhenti dengan membuat hidup Desmond di camp menjadi sulit. Mereka membuat Desmond membersihkan WC yang bau, dan karena Howell mencari-cari kesalahan Desmond, akhirnya seluruh kompi dihukum harus bekerja di hari libur. Karena itulah, suatu malam Desmond dihajar hingga babak belur oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Sersan Howell datang untuk menjemput Desmond. Ia melihat kasur Desmond yang penuh noda darah, dan tubuhnya, juga wajah Desmond, penuh dengan luka. Howell berkata bahwa hal ini nggak baik untuk siapapun. Lalu Desmond bilang bahwa ini juga bukan alasannya mendaftar ke militer. Howell bilang bahwa ini menyangkut nyawa teman-temannya dan juga nyawanya. Maka ia ingin Desmond berhenti saja, lalu tetap membujuk Desmond untuk mengantarnya keluar. Tak perlu malu karena nggak bisa melayani negara. Mari ku antar kau keluar, kata Howell. Tapi Desmond menolak dan berkata bahwa ia masih ada tugas jaga tambahan dan tugas di dapur. Melihat kebulatan tekad Desmond, dia pun gak bisa berkata apa-apa lagi. Dicemooh, ditindas, dihajar sampai babak belur, semua hal itu gak mampu untuk membuatnya berhenti dari militer. Sungguh ketabahan yang luar biasa atas niat yang mulia. Singkat cerita, semua prajurit yang ada di sana sudah selesai melaksanakan pelatihan, dan sampailah hari di mana mereka akan mengambil cuti. Di hari itu, Desmond seharusnya mendapatkan cuti dan akan menikahi Dorothy di sore harinya. Karena alasan belum menyelesaikan pelatihan dasar, yaitu latihan senjata, Desmond gak diizinkan untuk mengambil cuti. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Lalu ia disuruh untuk memegang senjata agar surat cutinya ditandatangani. Tapi Desmond dengan prinsipnya, ia menolak untuk memegang senjata.
Sanksinya, dia akan diseret ke mahkamah militer dan harus menghabiskan masa perang di dalam penjara militer. Di sisi lain, Dorothy dan keluarganya menunggu Desmond datang, tapi Desmond gak dapat hadir. Ia sudah berada di dalam tahanan, menunggu sampai hari di mana ia akan disidang. Di dalam tahanan, Kapten Grovel menemui Desmond. Ia berusaha membujuk Desmond untuk mengakui kesalahannya agar Desmond dapat dipulangkan. Grovel tahu Desmond sulit untuk diyakinkan, maka ia membawa Dorothy untuk menemui Desmond. Dorothy yang kasihan melihat Desmond yang berakhir dalam tahanan pun kesal, dan dia berkata, "Kenapa kau nggak mengangkat senjatanya aja tanpa menggunakannya? Jangan kau samakan keinginan Tuhan dan keinginan pribadimu," kata Dorothy. Desmond hidup dengan keyakinannya. Dengan Dorothy berkata seperti itu, Desmond gak yakin apakah Dorothy dapat hidup bersama dengannya. Namun akhirnya, Dorothy mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap mencintai Desmond. Sepulangnya dari bertemu Desmond, Dorothy menelpon ayah dan ibu Desmond. Ia menceritakan apa yang terjadi. Tom yang mendengar kabar tentang anaknya itu, akhirnya melakukan sesuatu. Ia pergi menemui mantan kaptennya sewaktu berperang di Perancis, yaitu Brigjen Musgrove. Di hari sidang, Desmond mengajukan permohonan gak bersalah dan ingin melanjutkan ke mahkamah militer. Desmond didakwa telah melecehkan militer, menghina, dan melanggar perintah atasan. Goblok! Saat ditanya apa yang membuatnya sangat bersikeras untuk tetap di militer, padahal ia gak dapat memegang senjata, Desmond menjawab, "Aku sangat marah saat Pearl Harbor diserang. Aku sama bersemangatnya dengan pemuda-pemuda lain untuk mendaftar di militer dan mengabdi kepada negara. Aku nggak bisa membiarkan orang lain pergi perang dan mati, sementara aku hanya diam di rumah. Aku punya semangat untuk melayani sebagai petugas medis di tengah medan perang bersama yang lain, dengan bahaya yang sama. Sementara yang lain membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa. Dalam dunia yang hancur berantakan, bagiku nggak ada salahnya jika aku ingin memperbaikinya." Kalimat yang diucapkan Desmond ini membuat ketua sidang terdiam. Meskipun begitu, dakwaan terhadap Desmond gak dapat dibantah. Tepat sebelum palu diketuk, ayah Desmond memasuki ruang sidang dengan membawa sepucuk surat di tangannya. Tom masuk hanya untuk disuruh keluar lagi dari ruang sidang karena ia hanya seorang veteran, bukan lagi anggota militer. Veteran perang seperti Tom memang udah nggak ada artinya dan dilupakan jasa-jasanya. Tom diberitahu bahwa ada hukum yang berlaku di militer, dan si ketua sidang ini memastikan bahwa Tom mengetahuinya. Tentu saja Tom tahu dan ia mengatakan bahwa Desmond juga dilindungi oleh hukum itu, dan itu tertuang dalam konstitusi yang mereka lindungi. Ini adalah orang-orang yang tolol. Pada akhirnya, ketua sidang itu melihat surat yang dibawa Tom dan membacanya. Tertulis dalam surat itu bahwa hak Desmond untuk menentang perang dan untuk nggak mengangkat senjata dilindungi oleh statuta dan mereka nggak dapat memaksa Desmond untuk meninggalkannya. Dan surat itu ditandatangani oleh komandan perang, Brigjen Musgrove. Akhirnya tuntutan kepada Desmond dicabut dan ia bebas masuk ke medan perang sebagai tim medis tanpa perlu membawa senjata apapun. Dengan bantuan ayahnya, Desmond menang dan berhasil mempertahankan apa yang dia yakini. Good job! Peperangan Desmond dan rekan-rekannya melawan Jepang dimulai di Okinawa. Sesampainya di sana, mereka disuguhi pemandangan perang yang sesungguhnya. Truk-truk berisi prajurit yang terluka dan jasad-jasad prajurit yang telah gugur dalam perang berjalan melewati mereka. Di sebuah gubuk, mereka beristirahat dan bertemu dengan sisa prajurit yang baru kembali dari garis depan. Salah satu prajurit bertanya kepada seorang tim medis yang bernama Irv, yang sedang bicara kepada Desmond. Bagaimana rasanya berada di sana? Ia berkata bahwa 6 kali mereka memanjat, 6 kali juga mereka gagal. Entah sudah berapa banyak jiwa yang melayang. Malahan, terakhir kali nggak ada yang tersisa dari kompi mereka. Tentara Jepang terus berdatangan, gak takut mati dan gak pernah menyerah. Misi mereka adalah menaklukkan Hacksaw Ridge. Jika mereka berhasil, maka kemenangan berada di tangan Amerika Serikat. Setelah angkatan laut yang katanya akan melemahkan Jepang dengan menembakkan meriam ke atas tebing, mereka mulai mendaki. Prajurit yang baru saja tiba di Okinawa berpikir bahwa nggak mungkin ada yang selamat dari ledakan sebesar itu. Tapi bagi mereka yang telah berulang kali naik turun, sudah mengetahui bahwa tentara musuh itu seperti zombie yang nggak pernah mati. Tembakan dari angkatan laut hanya mengulur waktu untuk mereka bersiap-siap naik ke atas dan bersembunyi. Hujan darah mulai mengucur saat mereka memanjat tebing. Di atas, pemandangan dengan asap tebal, potongan tubuh, tulang belulang, organ yang berhampuran, dan darah di mana-mana itu cukup membuat napas tercekat, mata mengernyit, dan nafsu makan hilang seketika. Sungguh pemandangan yang gak nyaman dilihat.
Baku tembak dimulai saat seorang prajurit nggak sengaja menyentuh tubuh prajurit lain yang mungkin dikiranya sudah mati, yang tiba-tiba saja terbangun dan berteriak. Akhirnya tentara musuh mengetahui lokasinya dan peluru nggak dapat dielakkan menembus kepalanya. Peluru dan ledakan di mana-mana. Belum lama baku tembak dimulai, sudah banyak nyawa berjatuhan. Teriakan meminta pertolongan medis pun terdengar dari berbagai arah. Desmond mulai beraksi. Ia menyelamatkan salah seorang prajurit yang terluka. Ia bahkan menyelamatkan Smithy yang hampir menjadi mangsa tentara musuh hanya dengan tangan kosong. Kelihatan, Desmond bukan seorang pengecut seperti yang mereka pikirkan hanya karena Desmond gak memegang senjata. Lalu selanjutnya, Desmond berusaha menyelamatkan rekannya lagi, yaitu Ralph yang terkena ledakan dan kehilangan kakinya. Ia bertemu dengan rekan medis lain yang menyuruhnya untuk meninggalkan Ralph yang terluka karena gak mungkin ia akan selamat. Tapi Desmond gak akan melakukan itu karena ia punya prinsip untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya. Oh my god! Wow! Dan itu adalah alasan mengapa ia turun berperang. Setelah mengurus temannya itu, Desmond gerak cepat kembali ke depan, menyelamatkan Frank yang terkena tembakan. Tujuan pertama mereka adalah bunker tentara Jepang. Mereka harus meledakkan dan menaklukkannya untuk melemahkan benteng pertahanan musuh, dan dengan perjuangan yang keras dari para prajurit, mereka pun akhirnya berhasil meledakkan bunker Jepang. Operasi akan dilanjutkan besok dan mereka akan diminta untuk berjaga dan beristirahat secara bergantian. Tapi Desmond bukannya menggunakan waktu untuk beristirahat, ia sudah siap kembali ke garis depan untuk mencari para prajurit yang terluka. Pulang, jangan ikut, bandel. Desmond pun pergi ditemani oleh Smithy. Mereka berhasil menemukan beberapa prajurit yang terluka untuk dibawa ke tempat yang aman. Malam pun tiba. Mereka berdua memutuskan untuk mencari lubang dan beristirahat. Desmond beristirahat duluan dan Smithy bertugas untuk berjaga. Desmond yang ketiduran bermimpi ia dan Smithy terbunuh oleh tentara Jepang. Ia terbangun dan menangis. Di sanalah kedekatan mereka tumbuh saat Smithy menanyakan alasan mengapa Desmond masih nggak mau mengangkat senjata di saat seperti ini. Dan Desmond akhirnya menceritakan alasannya. Ayahnya Desmond suka melakukan kekerasan kepada ibunya. Desmond yang sayang dengan ibunya pernah melakukan pembelaan dengan melawan ayahnya, merebut pistol yang dipegang ayahnya dan menodongkannya tepat di depan muka ayahnya. Desmond nyaris saja menarik pelatuk tapi nggak ia lakukan. Tapi di dalam hatinya, ia sudah melakukannya. Itulah alasan mengapa ia berjanji untuk nggak memegang senjata lagi. Pagi pun tiba. Suasana langsung ricuh karena tentara Jepang muncul dari lubang bawah tanah dalam jumlah yang sangat banyak. Tentara Amerika yang kalah jumlah meminta bantuan angkatan laut. Saking kewalahannya, karena tentara Jepang yang sangat banyak, mereka terpaksa harus mundur. Perang pagi itu lebih pecah dari perang yang mereka alami kemarin. Beberapa dari mereka auto meninggal dan mendapatkan luka tembak yang parah. Sersan Howell tertembak di kaki. Smithy juga tertembak dan Desmond berusaha untuk menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya Smithy nggak tertolong. Serangan dari Angkatan Laut Amerika membuat tentara Jepang kocar-kacir. Hal itu memberikan waktu untuk para prajurit untuk mundur dan turun dari tebing. Namun Desmond masih di atas dan belum mau turun. Desmond menangis dan bertanya kepada Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan darinya. Dia nggak mengerti dan gak bisa mendengar suara Tuhannya. Di saat itulah ia mendengar ada yang meminta tolong. Mendengar teriakan minta tolong di tengah ledakan dan api yang menyala, Desmond pun memutuskan untuk kembali masuk ke garis depan sendirian. Sementara itu di bawah, Grovel bertanya berapa orang yang kembali dan mendapatkan laporan hanya 32 orang yang turun. Grovel kemudian memutuskan untuk bertemu dengan kolonel dan meminta mereka membatalkan serangan meriam ke Hexow dan juga meminta tambahan serdadu lagi. Karena nggak mungkin kembali ke sana tanpa tambahan prajurit. Namun 3 batalion habis dibantai pada hari itu. Mereka nggak ada pasukan yang tersisa dan perlu waktu untuk mendatangkan prajurit lagi. Sementara itu di atas, Desmond mencari prajurit yang masih hidup dan menyelamatkan mereka. Membawa mereka ke tepian tebing dan menurunkannya dengan tali tambang sendirian. Entah berapa kali Desmond pulang balik dari garis depan, lalu mundur ke belakang untuk menurunkan para prajurit yang terluka. Di tengah misinya itu juga, Desmond hampir tertangkap dan ketahuan oleh tentara musuh.
Desmond juga pernah dikejar dan ditembak oleh tentara Jepang. Untungnya dia berhasil lari ke lubang bawah tanah Jepang. Malah di sana, Desmond sempat menolong tentara musuh yang terluka. Hingga langit gelap, Desmond masih mengendap-endap mencari teman-temannya yang selamat, mengikat mereka, dan menurunkannya. Badannya sudah pasti mencapai batas lelahnya, tapi niat mengalahkan segalanya. Setiap Desmond berhasil menurunkan satu orang, ia berdoa kepada Tuhannya untuk membantunya menolong satu orang lagi. Lalu Desmond pergi ke garis depan untuk menolong satu orang lagi. Begitu ia berhasil, ia kembali memohon kepada Tuhannya untuk membantunya menolong satu orang lagi. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Tangannya bergetar, terluka, dan berdarah karena entah sudah berapa kali ia menahan sakit ketika mengulurkan tali untuk menurunkan teman-temannya dari atas tebing. Menolong satu orang, kemudian memohon bantuan untuk menolong satu orang lagi. Satu lagi Tuhan, rintinya saat ia berulang kali terjun ke jurang kematian di depannya. Karena aksinya itu, prajurit yang terluka terus berdatangan ke camp medis dari Hexow. Pagi menyingsing, tentara musuh mulai keluar dari persembunyiannya. Desmond yang dari tadi malam beraksi pun bertemu dengan Sergeant Howell dan Hollywood yang ternyata masih selamat dari ledakan. Desmond menolong dan mengobati mereka. Seperti orang yang masih penuh dengan energi, Desmond masih sempat melempar candaan ke Hollywood, padahal ia sudah semalaman terjaga dan berlari. Berita pulangnya prajurit yang terluka yang tiba di tenda medis disampaikan ke Kapten Grovel. Kapten segera menemui mereka dan menanyakan kepada Hollywood bagaimana ia bisa turun. Hollywood lalu mengatakan bahwa Desmond lah yang melakukannya. Hanya Desmond sendiri. Oh my god! Wow! Kembali lagi di Hexow. Desmond yang kembali untuk Howell nyaris tertembak kalau bukan karena helmnya yang melindunginya. Desmond kemudian menarik Howell dengan tandu buatannya. Di belakang, Howell mengcover Desmond, menembak tentara Jepang yang mengejar mereka. Di saat Desmond menurunkan Howell, tentara musuh mendekat dan menyerang Desmond. Ketika Desmond berlari mendaratkan Howell di tanah, Desmond dengan cepat mengikat jasad Smithy dan turun bersamanya. Di atas mereka, tentara Jepang yang mengejar berusaha menembaki mereka dari atas. Tapi Sergeant Howell dan prajurit lainnya berhasil menjatuhkan musuh. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Desmond turun dari Hexow. Awalnya Desmond sempat takut dan mengelak ketika teman-temannya menyentuhnya. Bagaimana enggak? Sudah menjadi nalurinya untuk tetap waspada karena ia bolak-balik diam-diam di medan perang semalaman. Badannya masih gemetaran. Ia menangis dan tubuh kecilnya itu akhirnya menyerah. Desmond kemudian dibawa ke tenda medis. Desmond yang dibully dan dianggap pengecut karena nggak mau memegang senjata, saat itu dipandang sebagai pemberani yang udah berhasil berjuang sendirian menurunkan para prajurit. Di lain waktu, Kapten Grovel menemui Desmond yang sedang duduk membaca Alkitabnya dan menyampaikan bahwa ia telah salah menilai Desmond. Juga mengatakan bahwa Desmond telah melayani negara mereka lebih dari siapapun dan mengharapkan Desmond akan memaafkannya suatu hari nanti. Hal lain yang disampaikan Grovel adalah keesokan harinya mereka harus kembali naik ke Hexow. Dan Grovel tahu hari itu adalah hari Sabat untuk Desmond. Tapi Grovel menyampaikan bahwa tindakan Desmond di Hexow adalah sebuah mukjizat, menjadikan prajurit lain sangat yakin pada keyakinan yang Desmond miliki dan mereka nggak akan mau naik ke Hexow tanpa Desmond. Keesokan harinya, Desmond ikut kembali untuk menaklukkan Hexow. Kolonel melalui radio memarahi Grovel karena dia dan prajuritnya harusnya udah naik ke atas 10 menit yang lalu. Grovel pun bilang karena mereka masih menunggu Desmond untuk selesai berdoa. Setelah Desmond selesai, ia memasukkan Alkitabnya ke sakunya dan memasang helm. Perjuangan mereka merebut Hexow Ridge pun dimulai. Di pagi itu, para tentara tidak hanya berjuang dengan semangat nasionalisme, tapi juga dengan kekuatan doa berkat sosok Desmond udah memberikan pengaruh yang kuat untuk mereka. Pasukan musuh berhasil dipojokkan. Tentara Jepang pun keluar dengan bendera putih. Namun itu hanyalah akal bulus mereka untuk memperdaya tentara Amerika. Nggak ada kata menyerah dalam kamus tentara Jepang. Mereka berpura-pura menyerah hanya untuk melemparkan granat, tapi dengan cepat Desmond menangkis dan menendang granat tersebut. Namun sayang, ledakan granat mengenai Desmond saat ia mencoba menyelamatkan Grovel dan membuatnya mendapatkan cedera pada kakinya. Perjuangan pun tetap dilanjutkan.
Tentara Jepang yang udah terpojok memilih untuk nggak menyerah dan bunuh diri dengan cara mereka. Setelah perjuangan panjang mereka, Hacksaw berhasil direbut. Dengan Alkitab di tangannya, Desmond diturunkan dari Hacksaw. Desmond Doss, orang yang awalnya dikucilkan dan dibully oleh teman-teman dan atasannya, pada akhirnya mendapatkan rasa hormat dan pujian atas keberanian dan ketulusannya. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan teman-teman seperjuangannya. Dengan badannya yang kecil, dengan tangannya yang gemetaran, tanpa membawa senjata apapun, tanpa memuntahkan sebutir peluru, tanpa perlu membunuh, Desmond Doss berhasil menolong 75 prajurit yang terluka pada pertempuran di Okinawa dalam misi menaklukkan Hacksaw Ridge. Atas jasanya, Desmond adalah penentang perang pertama yang menerima medali kehormatan yang diberikan oleh Presiden Amerika saat itu. Penghargaan tertinggi Amerika untuk keberanian dalam perang. Kisah Desmond ini diabadikan dalam bentuk tulisan oleh seorang penulis bernama Button Herden, menjadi sebuah buku dengan judul The Unlikeliest Hero, dan juga dibuatkan film dokumenter dengan judul The Conscientious Objector oleh Terry Benedict.